Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, Aku tumbuh dan berkembang. Tujuan belajar hari ini: 1. Memahami arti pertumbuhan dan perkembangan diri. 2. Menjelaskan orang-orang yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri. 3. Menyimpulkan makna kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari bayi ini? Tubuhnya masih lemah, kecil, belum tumbuh gigi. Tinggi badannya masih di bawah 50 cm. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh sang bayi? Tersenyum, menangis, tertawa. Semua aktivitas masih dibantu sepenuhnya oleh orang tua. Belum bisa makan. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari gambar ini? Usia sudah 1 atau 2 tahun. Gigi sudah tumbuh. Berat dan tinggi badan bertambah. Otot-otot sudah terbentuk perlahan. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Bisa berdiri dan berjalan perlahan. Mulai belajar berbicara. Sudah bisa makan makanan orang dewasa. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari gambar ini? Usia 4-6 tahun. Sebagian besar tubuh sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Bisa membedakan sesuatu, dapat belajar berhitung, membaca kemampuan berlari, memanjat, melompat, semakin berkembang. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan orang tua dan teman. Peneguhan. Pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 2, perkembangan fisik dan perkembangan psikis. Perkembangan fisik, pertumbuhan yang terjadi di bagian tubuh manusia dan dapat dilihat oleh manusia perkembangannya. Contoh, pertumbuhan berat dan tinggi badan, dapat berjalan, dan lain sebagainya. Perkembangan psikis, perkembangan keterampilan, mental, rohani yang dialami seiring dengan pertumbuhan fisik. Contoh, semakin terampil membaca, memainkan alat musik, dan lain-lain. 1. Apa yang membuat kita dapat menjadi sebesar ini dalam hal fisik? Nutrisi berupa asupan makanan yang bergizi, asupan vitamin. 2. Apa yang membuat kita menjadi pintar dan terampil? Belajar dari lingkungan sekitar, rasa ingin tahu yang tinggi. 3. Siapa saja yang berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Orang tua, kakak, atau adik, saudara, teman di rumah, atau sekolah. 4. Apakah Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Yesus tertinggal di Bait Allah,
Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Menurut cerita, Yesus diajak ke Yerusalem pada usia berapa? 12 tahun, usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Untuk apa Maria dan Yusuf mengajak Yesus ke Yerusalem? Untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Apa yang terjadi ketika Maria dan Yusuf hendak pulang ke Nazaret? Yesus tidak bersama mereka ketika pulang kembali ke Nazaret. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Apa yang Yesus lakukan di Bait Allah? Bertanya jawab dengan para guru dan ahli Taurat di Bait Allah. Mereka sangat kagum kepada jawaban Yesus yang sangat baik. Tuhan telah mengirim banyak orang untuk membantu kita tumbuh dan berkembang. Kita perlu bersyukur atas kehadiran dan segala yang mereka berikan untuk kita. Semoga kita semakin pintar dan bijaksana seperti Yesus. Coba tuliskan perkembangan yang kamu alami dari kecil hingga saat ini. Contoh, saat aku kecil atau berusia 6 bulan, aku belum bisa berjalan. Sekarang aku sudah bisa berjalan, bahkan berlari, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.